mohon maaf agak kelama menunggu karena persiapan. Pada siang hari ini saya didampingi CCTV rekam kedua eksekutor pulang dan pergi usai bakar rumah sempurna Pasaribu. Dari Karo MSTV melaporkan, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024, aksi dua eksekutor pelaku pembakaran rumah Riko Sempurna Pasaribu di Jalan Nabung Surbakti, Kamis dini hari, tanggal 27 Juni tahun 2024, terekam CCTV di sekitar lokasi. Kedua pelaku terekam saat berangkat maupun pulang dari rumah korban dengan mengendarai sepeda motor metik. Lebih 27 Juni, Kapolda Sumatera Utara Komjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan, CCTV merekam pada Kamis dini hari pada pukul 3.12 hingga pukul 3.18 terlihat kedua pelaku berada di sekitar TKP. Mereka berangkat dan kembali ke posko. Untuk pelaku Y terlihat mengenakan selimut berwarna merah muda. CCTV ini bagian dari penggunaan metode modern Scientific Crime Investigation, CSI, oleh penyidik Polda Sumut ungkap kasus pembakaran. Tentu ada cara lain dalam metode ini selain CCTV, ungkap Kapolda Sumut Komjen Pol Agung Setia Imam Effendi, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024, saat konferensi pers bersama Pangdam 1, BB Maijen TNI M. Hasan, di halaman Mapolres Tanah Karo. Dekoder rekaman CCTV tersebut, tutur Komjen Agung Setia, kini sudah disita oleh penyidik sebagai alat bukti menjerat pelaku. Kedua eksekutor juga terlihat di rekaman CCTV melakukan perjalanan di lokasi, baik saat survei di rumah sempurna Pasaribu, memastikan kemudian eksekusi dengan menyemprotkan cairan mudah terbakar sudah dicampur pertalite solar ke rumah korban. Scientific Crime Investigation merupakan metode memadukan antara teknik prosedur dan teori ilmiah untuk mengumpulkan bukti dalam melawan kejahatan dan memenuhi kebutuhan hukum. Metode ini digunakan agar polisi mendapatkan kesimpulan berdasarkan keidentikan dari berbagai sudut pandang disiplin keilmuan, sehingga penyebab kebakaran itu dapat terungkap secara terang benderang. Jenderal Bintang 3 ini mengatakan, penyidik juga menemukan 2 botol bekas minuman mineral yang digunakan untuk menyiramkan BBM jenis pertalite dicampur solar, abu bekas pembakaran atau jelaga, termasuk siapa saja keduanya berkomunikasi. Kita periksa dan analisa bukti-bukti kita temukan tersebut secara ilmiah untuk dilakukan identifikasi hingga akhirnya diambil kesimpulan siapa pelaku pembakaran, ungkap Komjen Pol Agung Setia. MSTV melaporkan. Pembangunan hipotesa yang kita bangun, maka kita bisa melihat bahwa setidaknya pada awalnya ada 2 hipotesa yang kita bangun. Apakah ini adalah kejahatan atau ini bukan kejahatan? Karena satu hal, kebakaran bisa terjadi karena banyak faktor, korsleting atau karena lilin dan sebagainya yang kemudian menimbulkan kebakaran. Hipotesa yang tadi pertama kita tentukan bahwa apakah ini suatu kejahatan, maka kemudian kita merumuskan satu hal yang kemudian kita ingin jawab dari tadi hipotesa, berangkat dari hipotesa tersebut. Kita tentu kemudian membuktikan, karena hipotesa atau premis yang kita bangun itu harus dibuktikan. Cara kita melakukan pembuktiannya adalah dengan cara-cara yang ilmiah. Maka kemudian kita lakukan cara-cara ilmiah dalam pembuktian ini untuk kita kumpulkan. Kita olah TKP, bahkan kita mulai dari lakukan pemadaman, lakukan pertolongan untuk mengangkat korban dari lokasi, kemudian mengotopsi, mengolah TKP. Yang kita lakukan tidak hanya sekali, beberapa kali kita lakukan pengulangan terusnya. Ini memudahkan para petugas laboratorium forensik kami kemudian bekerja. Kita kemudian juga menelusuri hal-hal lain selain daripada di TKP. Kita tentu harus mencari ada apa di sekitar TKP pada saat kejadian. Kita mencari tahu dari berbagai sumber. Saya mencoba untuk kita melihat dari foto satelit. Foto satelit di hari kejadian itu mendung sehingga tidak bisa tembus untuk melihat kejadian. Kita mencari dengan cara yang lain untuk kemudian
kita akan melakukan langkah-langkah pengolahan dan kemudian penanganan barang bukti yang kita temukan. Alhamdulillah 30 meter dari lokasi itu kita temukan barang bukti yang ada di sekitar, yang ada di sini 2 botol minuman kemasan yang ada sisanya. Jadi sudah kita periksa dan kita temukan bahwa sisa bahan bakar yang ada dalam 2 botol ini adalah campuran antara solar dan tetralite. Itu laboratorium yang kami harus tunggu. Kami juga harus menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh kedokteran forensik. Melalui penelitian dan bedah mayat sekaligus otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik yang kita lakukan di Rumah Sakit Bayangkara, kita menemukan fakta bahwa di kerongkongan, di saluran pernapasan dan saluran perut, ya, di pencernaan ada jelaga yang ada di 4 korban ini. Tentu kami terus mendalami apa dan bagaimana itu barang itu bisa masuk. Di TKP petugas forensik, laboratorium forensik terus mencari hal-hal yang ada di sana. Kita mengambil sampel dari 4 titik. Ada 2 di luar dan 2 di dalam. Dari sampel 4 titik ini kita memastikan bahwa di titik luar rumah itu ada fakta bahwa abu yang tersisa itu terbakar karena bahan bakar minyak. Demikian juga yang di dalam juga ada. Itu yang kemudian kita rumuskan dalam pemeriksaan forensik yang dilakukan oleh laboratorium. Laboratorium kita adalah laboratorium yang terverifikasi. Demikian juga peralatan yang kita miliki adalah peralatan laboratorium yang terverifikasi. Sehingga kita memastikan bahwa ada hubungannya antara botol yang kita temukan 30 meter dari lokasi TKP dan abu yang kita periksa. Inilah yang kemudian membawa kita untuk mencari siapa dan bagaimana itu hubungan. Kita kemudian menganalisa banyak hal, mulai dari komunikasi yang ada di sekitar situ, kemudian juga kita mendapatkan CCTV yang menggambarkan kedatangan para pelaku, nah kemudian meninggalkan lokasi TKP. Kemudian kita bisa menemukan bagaimana hubungannya antara pelaku dan barang bukti itu. Kita lakukan analisa, kita lakukan identifikasi dengan spek-spek. Inilah bukti-bukti yang kita kelola melalui bagaimana bekerjanya secara ilmiah para penyidik dan para pendukung penyidikan dari laboratorium forensik, yang kemudian kita temukan bukti-bukti ini adalah valid berdasarkan fakta. Yang itulah yang kemudian kita mencari siapakah pelakunya dari semua. Karena dalam proses pembuktian ini kita harus merujuk untuk menjawab dari hipotesa tadi. Kalau ini satu kejahatan, pasti kita harus menentukan siapa pelakunya. Dan kita menemukan faktanya bahwa pelaku yang menggunakan selimutnya mana ya? Yang depan. Pelaku yang menggunakan selimut di depan dadanya menggunakan sebo dan kemudian berjalan menuju ke lokasi kita temukan. Dan kita menemukan juga siapa penjual bensin yang dibeli dengan menggunakan tutup botol air mineral ini. Dia mengatakan dan dia menyebutkan dengan pasti ya siapa yang beli dan siapa yang kemudian membayar berapa harganya dan sebagainya. Kita sudah pastikan. Sehingga kemudian kita bisa menentukan dengan bukti-bukti bahwa
bagaimana aturan main dalam proses penyidikan itu ada pada bagaimana beracara menurut hukum acara pidana. Hukum acara pidana mewajibkan saya harus punya 2 alat bukti untuk menentukan tersangka. Keterangan saksi, CCTV, botol, abu, penjelasan penjual, keterangan para saksi sudah menguatkan. Maka kemudian kami tangkap saudara R dan saudara Y yang ada di belakang. Saudara Y bertindak selaku eksekutor. Mereka sebagaimana CCTV menangkap pergerakan mereka di lokasi, mereka datang untuk mensurvei dulu, memastikan dulu, dan kemudian mengeksekusi dengan membakar atau menyemprotkan dulu 2 botol ini ke rumah korban. Kemudian dia melakukan pembakaran. Titik-titik abu yang kita periksa sudah sesuai dengan apa yang dia sampaikan, bahwa dia menyiramkan campuran antara solar dan tetralet ini ke rumah dan dinding-dinding di depan maupun di samping ke arah kamar korban. Dan ya, yang di arah kamar korban tidak hanya disemprot tapi dibuka tutupnya, kemudian disiram di dalam, kemudian dia membakar. Fakta inilah yang kemudian kami simpulkan bahwa ini adalah kejahatan. Nah, kita terus menguatkan pembuktian kita terkait dengan kasus ini. Hari ini kami tangkap para eksekutornya dan sedang bekerja kita untuk menentukan siapa orang-orang yang kemudian terlibat selain para eksekutor ini. Ini tentu proses yang akan kita lakukan dan sedang bekerja teman-teman. Bagaimana kemarin rekan-rekan menunggu kami bekerja untuk melakukan penyelidikan, tentu kami akan sekuat dan secepat mungkin bisa menemukan dan kemudian menyampaikan pada rekan-rekan proses ini. Tentu dengan kejadian ini adalah kejadian pembakaran yang kemudian menimbulkan korban, tentu kami akan merumuskan pasal yang tepat untuk para pelaku ini. Yang pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa penyidikan terhadap kasus ini akan kita fokuskan di pasal 187 KUHP, dan tentu akan kita sesuaikan dengan bukti. Apalagi kalau ada hal yang kemudian menguatkan pada penerapan pasal yang lebih berat, kami akan carikan itu. Kami akan pilih pasal-pasal terberat bagi para pelaku. Dan kemudian yang perlu kami sampaikan bahwa bukti-bukti tadi adalah hal yang kita temukan, dan hari ini bukti itu sudah melekat kepada mereka, pada 2 orang ini maksud saya, bahwa kami sudah memverifikasi bukti, sudah menguji bukti, dan kami memastikan dengan bukti ini 2 eksekutor hari ini kita tetapkan sebagai tersangka dan akan menjalankan proses penyidikan lebih lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pak Pangdam. Terima kasih Bapak Kapolda yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan media. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya hadir di sini. Kami memberikan dukungan penuh TNI, khususnya dalam hal ini Kodam 1 Bukit Barisan, karena kemarin dalam pemberitaan selalu dikaitkan. Ya, pada siang hari ini kita semua sudah mendengar penjelasan dari Bapak Kapolda. Kita dukung penuh, kami menyatakan dukungan penuh langkah-langkah selanjutnya yang akan ditindaklanjuti oleh Polda. Jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Ya Pak. Ya Pak.
Dari sebelah kiri dulu, silakan. Langsung aja, Mbak. Saya Pinta dari Detikom. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan, Bapak. Motif dari kedua pelaku ini sebenarnya apa? Dan untuk ini kan mereka sebagai eksekutor ya. Untuk aktor intelektualnya sendiri, apa kita sudah mengantonginya atau seperti apa? Kemudian dari kedua pelaku ini, apakah dibayarnya berapa mereka selaku eksekutor? Kemudian, nah mungkin soal kan banyak rumor nih kalau ada keterlibatan oknum TNI, dan hasil penyelidikan ke pihak kepolisian sendiri seperti apa hasilnya? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, kita semua sepakat bahwa kita mulai dengan scientific crime investigation yang tentu ini sangat penting bagi kita lakukan. Selanjutnya terkait dengan motif, sebagaimana pertanyaan Mbak, tentu kita akan gali dari apa yang nanti disampaikan oleh para pelaku ini. Kami akan buktikan motif ini dengan fakta-fakta. Ini yang kita sedang bekerja, dan terkait dengan hal-hal lain yang terkait dengan pemahaman motif menuju pada satu tersangka dan sebagainya, kami tentu sangat berterima kasih atas informasi itu. Dan pada kesempatan ini kami juga membuka posko yang sudah kami siapkan rekan-rekan semuanya untuk bisa memberikan informasi yang diperlukan atau diketahui tentang apa dan bagaimana. Ini belum selesai pekerjaan ini. Masyarakat saya minta bisa memanfaatkan apa yang kita miliki untuk kemudian menetapkan tersangka baru. Kami sudah mengantongi orang-orang yang kemudian bertindak untuk kemudian berhubungan dengan para dua pelaku. Mohon waktunya untuk kami konstruksikan dengan bukti. Terasa itu yang Kalau untuk upah sendiri berapa mereka? nanti setelah kita pastikan, karena itu sangat tentatif, kami ingin menguatkan dengan faktanya seperti apa sebenarnya terkait apakah mereka mendapat upah dan sebagainya. Pak, satu lagi, infonya yang gorengnya buat orang Kita tidak siap. Perbuatan ini adalah perbuatan orang per orang. Saya ingin fokus di situ saja, dan saya ingin membuktikannya. Rekan-rekan, saya dari proses.com. Terima kasih. Tadi kami dengar tersangkanya sudah ada beberapa ya Pak. Sudah ada 3 orang tersangka, tapi kami masih lihat hanya 2. Yang lainnya di mana Pak? Terima kasih. Ya, sudah saya jelaskan. Kami sedang bekerja untuk mengungkap orang-orang yang terlibat selain yang kemudian kami tampilkan hari ini. Para eksekutor dulu kita terlibatkan, dan kita harap kita bisa menemukan nanti orang-orang lain yang terlibat dalam hal ini dan memastikan dengan bukti, dengan fakta, dengan bukti yang teruji, bukti yang dianalisis secara ilmiah, dan kemudian kita bisa sajikan kepada rekan-rekan semuanya. Silakan Mas. Terima kasih, izin Jenderal. Saya Pardi Simolango dari media online sumberberita.com. Ingin bertanya, dari hasil pemeriksaan terhadap kedua pelaku sementara, bagaimana kira-kira perjalanan kronologi pembunuhan terhadap korban yang dilakukan oleh kedua pelaku? Kami ingin mendapat penjelasan yang lebih terperinci, kawan. Terima kasih. Proses penyidikan sedang berlangsung. Detail dan bagaimana dan apa yang terjadi akan ada dalam berita acara dan berkas perkara. Tentu hari ini belum bisa disajikan hal itu, tapi penjelasan saya tadi kiranya sudah bisa menjawab sebenarnya runtutannya seperti apa dan bagaimana kami bekerja menemukan pelaku itu.